Closed doors, I'm a fool for your love. Halo teman-teman, Dika di sini bersama saya di channel Kebun Deka. Hari ini tanggal 21 Maret 2021. Ini anniversary pohon bawor saya yang pertama. Saya kemarin tanam itu tanggal 18 Maret 2020. Nanti saya tampilkan di sini. Kemarin saya sempat upload di Instagram tanggal 18 Maret waktu penanaman. Jadi ceritanya kemarin bulan Maret itu kan kenceng-kencengnya COVID-19 ya kan. Jadi daripada plonga-plongo nganggur karena kerjaan libur, bahkan sampai 6 bulan 7 bulan libur total, plonga-plongo inget mantan ya kan. Kok jadi mantan? Apa hubungannya mantan sama durian? Ya udahlah. Maksudnya daripada nganggur, mikir yang nggak jelas, nanti bayar cicilan gimana segala macem, maksudnya gitu. Ya udahlah, cari kesibukan, cari kegiatan yang sekiranya bisa mengalihkan pikiran sejenak. Saya tanam pohon yang sekiranya mustahil untuk ditanam di daerah sini. Bahkan kasarannya saya dihujat tetangga kanan kiri, teman cangkruk, teman ngopi ya kan, nggak bisa hidup segala macem. Ya udah tetap aja saya tabrak, saya tanam aja. Apalagi ini lahannya sangat kritis lah. Tapi alhamdulillah perkembangannya seperti ini. Ini bibit 1,5 meter up kemarin, dongkelan dari Jawa Tengah, dari Banyumas, dikirim via kereta ke sini. Nah, perkembangannya sekarang sudah 2 meter lebih. Ini tinggi saya cuman segini teman-teman. Nah, segini, dan masih ada pertumbuhannya segitu. Jadi saya ini bilangnya pertumbuhannya tidak ini ya teman-teman, tidak maksimal ya, tidak maksimal banget. Ini pertumbuhannya semi-semi, ada yang normal, ada yang nggak normal. Nah, banyak yang keriting. Saya kalau keriting saya bilang keriting. Nah, nggak saya cabutin, nggak saya tutup-tutupin, nggak saya tinggalin daun-daun yang sehat aja. Keriting saya biarin keriting, biar teman-teman tahu pertumbuhannya. Nah, ini di bawah banyak yang keriting. Ini nanti coba saya cari solusinya apa. Kalau teman-teman ada pengalaman dan bisa bisa menangani, coba bantu komen di bawah ya teman-teman. Karena memang di sini jujur aja lahannya tidak normal-normal banget. Jadi dari sini ke sini tuh jaraknya ada sekitar 1,5 meter. Ini tanahnya tanah sulaman sekitaran sini. Nah, ini saya kunci pakai batu karena kalau hujan airnya dari sana turun ke sini, dia nggak tergerus, tanah yang bagus sulamannya. Dan setelah di baliknya batu sini, ini tanahnya keras. Nah, ini tanah limestone. Tanah limestone itu tanah gunung, tanah kapur di Gresik. Kalau dibuat urukan tol atau bikin pelabuhan, tanahnya kayak gini. Ini dicakar pakai tangan, kuku teman-teman bisa robek. Nah, ini dengan kekuatan penuh seperti ini. Dicakar tidak bisa. Nah, ya kan. Tapi kalau ini dicakar gini kan
bisa. Nah, ini akar durian efeknya kalau sudah nyampe sini bisa stagnan pertumbuhannya. Jadi seperti itu. Jadi gini ya teman-teman, dalam perjalanan 1 tahun penanaman bibit pohon bawor ini nggak gampang, nggak mudah. Artinya banyak sekali rintangan, halangan, dan juga beberapa hal lainnya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Karena di mana Gresik ini lahannya sangat medannya sangat ekstrim. Selain cuaca, juga saya nanamnya di lahan yang susah buat pohon durian untuk bertahan hidup, apalagi untuk bertumbuh dengan normal. Nah, maka dari itu berbarengan dengan anniversary dia yang 1 tahun, saya bikin kado spesial buat si doi. Nah, ini diameter ada kurang lebih 1,5 meter, 2 meter. Jadi ini kayak gini tanahnya. Ini tanah uruk, tanah pedal, tanah limestone. Jadi kalau buat nguruk tol, nguruk pelabuhan, tambak-tambak yang dibikin pabrik di Gresik, tanahnya kayak gini. Nah, ini saya minta tolong Pak D buat memperlebar area akar. Nah, akar ini sudah nyentuh ke perbatasan limestone dengan tanah yang sehat ternyata. Nah, itu bisa dilihat di kakinya Pak D itu ada akar serabut yang menjuntai agak panjang. Jadi ternyata sudah nembus, makanya mungkin dari itu daunnya agak-agak banyak yang keriting, flashnya. Mungkin ada hubungannya secara nggak langsung. Nah, ini dari pagi teman-teman, dari pagi tadi jam 7:30 sampai sekarang baru dapat segini. Nah, di posisi saat ini yang paling saya takutkan adalah tiba-tiba masih turun hujan. Sebenarnya ini sudah jarang hujan, tapi saya takutkan hujan. Kenapa? Kalau hujan pasti ini nanti longsor kalau nggak diamanin pinggirnya. Dan hari ini pagi hari 23 Maret 2021, mataharinya masih ngintip di atas Bukit Condrodipo. Ini saya nggak bisa tidur nyenyak tiap malam karena apa? Karena ini, sudah 3 hari pasca penggalian rencana mau sulam, mau kasih kado buat si bawor ini, tapi saya belum dapat tanah merah. Tanah merahnya ada, cuman nggak bisa loading ke mobil. Masalahnya di sana hujan terus, jadi tanah merah itu kalau hujan di bucket itu nempel kalau naikin pakai alat berat. Jadinya cancel terus. Sedangkan ini saya khawatirnya makin stres ya, duriannya terganggu pertumbuhannya. Ini aja akarnya udah segini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini akarnya pengen cari maem, tapi kita stop sementara. Ya, ginilah seninya merawat durian di lahan yang kritis. Jadi nanti pun kalau suatu hari mati atau kemungkinan buruk yang terjadi, mati atau gimana, ya kita ikhlas saja. Yang penting kita sudah berusaha. Namanya juga ini adalah dari awal saya nanam durian di sini kebun percobaan namanya. Rencananya bukan di sini saya nanam durian, cuman ini saya mencoba berkebun durian, nanam durian. Ingin tahu
kayak gimana, apa-apa saja yang harus dipelajari. Kemudian jikalau ada halangan, trouble di pertumbuhan atau apa-apa, saya gimana cara solusi dan nanganinya. Seperti ini, dihadapkan daun keriting, kita bisa sembuhin atau enggak. Kalau bisa sembuh di lahan yang kayak gini, otomatis saya kalau nanam di lahan yang full tanahnya merah semua, insya Allah bisa berjalan dengan baik. Contohnya musangking saya yang sudah 2 meter. Nah, ini baru flash. Nah, sangat subur, sangat normal. Sebelum flash yang sekarang ini, kemarin dia keriting flashnya, banyak sekali yang keriting. Daunnya gosong. Kalau bisa dilihat di video sebelumnya, saya pernah bilang daunnya gosong, banyak yang gosong, keriting. Sekarang nah, normal, sangat normal, sangat subur. Padahal perlakuannya sama. Nah, bisa dilihat, ini jari saya, daunnya sangat lebar, maksudnya bukan lebar ya, sangat panjang. Nah, perbandingan jempol saya dengan musangking saya. Nah, ini musangking saya yang barusan aja flash, pecah tunas serempak. Daunnya sangat hijau pekat ya teman-teman. Padahal ini di lahan yang sangat jelek. Cuman memang ini tanah merah 3 truk kalau nggak salah. Kemarin saya gali, kemudian saya timbun pakai tanah sekitar 2 truk atau 3 truk kalau nggak salah. Ini kedalamannya kurang lebih kemarin ada 2 meter sampai 3 meter kalau nggak salah. Ya, pertumbuhannya sangat normal. Kalau di tanah merah, walaupun di Gresik, DPL-nya hampir ya paling 3 mdpl di atas permukaan laut. Tapi kalau dia medianya tanah merah, masih bisa tumbuh dengan baik dan juga sesuai harapan. Bahkan ini daunnya yang sini, nah masya Allah, gede banget. Jempol saya cuman segini, dan dia masih ada atasnya segini daunnya. Ini musangking saya yang 2 meter, belum 1 tahun, adaptasinya sangat sukses. Kalau bawor itu sudah 1 tahun, tapi adaptasinya kurang bagus karena penggalian tanahnya kurang masif daripada ini. Ini kemarin saya niat banget galinya, ngeluarin tanah pedelnya. Kalau itu kan pakai orang galinya, dulu itu manual. Kalau ini pakai alat berat kemarin galinya, langsung saya timbun 2 atau 3 rit dump truck, jadinya sangat memuaskan. Kalau udah gini tinggal kita pupuk rutin, kita jaga jangan sampai kena hama, udah insya Allah bisa bertumbuh dengan optimal. Setelah riset yang saya lakukan selama 1 tahun pas ini, bisa saya simpulkan nanam pohon durian di Gresik itu bisa, sangat bisa, asalkan media tanamnya sesuai dengan yang diinginkan durian. Contohnya tanah merah ini, kemudian air cukup kalau pas musim kemarau karena suhunya kan sangat panas. Kemudian perawatannya telaten, rutin, pengawasannya juga rutin.
diusahakan selalu diawasi, dalam arti ada kendala apa itu langsung ditangani. Itu bisa, sangat bisa menanam pohon durian. Contohnya musangking saya ini bibit 2 meter dongkelan. Teman-teman bisa cek sendiri atau cari informasi bahwa merawat pohon dongkelan 2 meter itu agak-agak ribet, beda dengan 1 meter ke bawah. Ini alhamdulillah bisa tumbuh dengan bagus, maksimal dan optimal. Nah, memang sengaja saya lakukan perbedaan perlakuan media tanam musangking ini dengan media tanam bawor ini. Lebih cepat adaptasinya musangking saya ini. Karena apa? Ini saya gali pakai alat berat, pakai eksa, kemudian saya timbun ya 2-3 reed truk, dump truk tanah merah. Ini kurang lebih 3 meter lebih, kemudian diameternya sangat lebar, sekitar segini. Nah, segitu. Ini segini tanah merah semua. Jadi saya optimis jikalau nanti saya nanam pohon durian di lahan yang benar-benar full tanah merah, insya Allah hasilnya akan sama seperti ini. Sedangkan yang bawor ini padahal usianya lebih tua nanemnya. Ini tanggal 18 Maret 2020. Sekarang 23 Maret 2021. Pertumbuhannya dia kekejar musangking ini yang belum 1 tahun. Dia tidak ada keritingnya sama sekali. Daun gosongnya sudah rontok semua. Ini enggak saya cabuti secara sengaja sebelum saya video ya teman-teman. Memang benar-benar rontok sendiri, kemudian muncul tunas muda, kemudian dia tunas mudanya flash. Alhamdulillah gede-gede, lonjong-lonjong, hijaunya hijau pekat. Karena memang lahannya dia yang diinginkan tanah merah. Beda dengan bawor yang sana, coba saya tunjukkan. Nah, bawor ini nanamnya galinya manual, pakai tenaga manusia, pakai cangkul, sehingga tidak maksimal. Diameternya cuma segitu. Nah, segini, bahkan lebih kecil kemarin. Ini sudah saya lebarkan sedikit, sekitar ya 7-8 bulan kemarin. Nah, ini pelebaran lahan dia yang kedua sebagai kado ulang tahunnya. Jadi daunnya keriting teman-teman, bisa dilihat. Nah, kan keriting, ada bercak-bercak kuning. Padahal ini perawatannya sama dengan musangking yang sana. Sehingga apa ya? Kesimpulan yang bisa saya dapat, indikasi sebab dari daun keritingnya ini bisa jadi akarnya sudah susah nembus ke tanah limestone. Ini kan keras banget tanah putih, tanah uruk ini. Sehingga dia kesusahan cari nutrisi, cari sari-sari makanan untuk diolah dalam fotosintesisnya. Sehingga daunnya keriting. Makanya ini coba saya usahakan, saya gali. Nah, saya meskipun tidak dapat tanah merah, karena di tempat loading kalau hujan truknya susah untuk akses muatnya, loading tanah merahnya. Jadi buat teman-teman yang berkeinginan untuk nanam pohon durian, kesimpulan yang bisa saya dapat, apabila ada teman-teman dulur-dulur yang ingin nanam pohon durian di Gresik, silahkan aja tanam, asalkan yang bisa dipastikan itu lahannya bagus. Dan apabila ada atau mempunyai lahan di sekitar tempat tinggal teman-teman yang kondisinya hampir sama dengan saya,
lahannya tanah limestone gini urukan, karena di Gresik rata-rata urukannya pakai kayak gini ya. Metode yang harus ditempuh ya harus digali sangat lebar. Nah itu terutama pakai eksa kalau ada rezeki lebih ya teman-teman. Ini kemarin kebetulan ada eksa saya yang parkir di garasi karena lockdown pandemi 6 bulan 7 bulan, sehingga daripada nganggur saya kerjakan sendiri, saya gali. Nah ini ada flashnya yang normal. Nah ini flashnya normal. Nah nggak ada yang keriting, tapi lainnya keriting. Yang di atas sana relatif aman, flashnya jarang ada yang keriting. Kalau di bawah sini ya kayak gini lah. Jadi buat teman-teman kalau ingin nanam pohon durian di tempat manapun di seantero Indonesia, jangan merasa minder, berkecil hati. Oke, jangan merasa insecure untuk nanam pohon durian dimanapun, karena asalkan perawatannya rutin dan telaten, insya Allah bisa tumbuh. Walaupun ya kayak gini. Oke, sekian video dari saya mengenai update pohon durian saya yang berumur 1 tahun lebih 3 hari. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan, terutama nanam-nanam pohon di kebun, bisa menginspirasi teman-teman untuk menanam pohon apa saja yang bisa ditanam demi untuk menghijaukan bumi ini ya teman-teman. Karena kita tahu, saya bisa ngerasakan sendiri waktu kecil dulu sama sekarang panasnya luar biasa. Bahkan sebelum kuliah saja saya hobi off-road itu nggak seberapa panas. Sekarang udah pensiun off-roadnya, salah satunya karena panas banget. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.